Selamat siang rekan-rekan sekalian, kembali lagi di channel kita Bertek 77. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita melakukan desain sistem jaringan nirkabel atau wifi pada lab komputer majemuk. Jadi di sini ada 4 lab, yaitu Jen Amdal, Ole, Kristen Nigat, dan si Putri. Nah, di sini nanti akan ada pengguna dengan jumlah lebih dari 100 orang ya. Mereka akan tersebar di beberapa lab ini. Nah, agar supaya akses point kita ini bisa berjalan dengan lancar, maka kita akan menggunakan Mikrotik router sebagai akses pointnya ya. Jadi yang pertama di sini kita harus memetakan terlebih dahulu dari setiap layout lab komputer. Yang pertama di sini ada lab komputer Jen Amdal dengan layout ruangannya adalah seperti ini. Ini adalah pintu masuk. Kemudian di sini ada dosen dan di sini adalah bangku-bangkunya. Nah, agar sinyalnya ini bisa merata, maka kita tempatkan router wifi-nya ada di bagian ini ya, di bangku ke-15 mahasiswa ya, seperti ini. Kemudian kita juga petakan identitas IP address, juga frekuensi dari wifi tersebut ya. Ini adalah alamat untuk bridge hotspot, kemudian ini adalah bridge LAN, dan ini adalah setting untuk bridge 1. Kita atur menjadi DHCP ya. Di lab komputer Jen Amdal ini karena kapasitasnya 21, maka kita cukup meletakkan satu router wifi di sini ya, di bagian tengah ini. Kemudian selanjutnya untuk lab komputer Amdal ini lebih banyak kapasitasnya dibandingkan Jen. Di sini ada 30 ya kapasitasnya. Jadi ini adalah layout ruangan, ini pintu masuknya, di sini dosen. Maka nanti kita akan meletakkan akses point routernya di bagian blok pertama ini ya. Dan ini blok kedua ya. Jadi di barisan bangku M11 mahasiswa 11 ya. Kemudian kita taruh juga di M6 dengan alamatnya sebagai berikut ya. Ini K5, ini alamat bridge hotspotnya ya. Kemudian ini alamat bridge LAN-nya, frekuensinya ya. Jadi agar frekuensi yang ada di sini tidak mengalami interferensi, maka kita harus pisahkan ya, sehingga nanti gelombangnya tidak akan saling menghilangkan ya, seperti itu, tidak akan bentrok gitu ya. Kemudian kita setting juga yang K6 di sini ya. Ini K5. Nah, untuk yang K10 ini tentatif. Kalau misalnya kita memerlukan penguatan wifi di daerah dosen, maka kita bisa letakkan router ini ya, router K10 ini di bangku dosen ini, atau di M1 ya, di bangku mahasiswa M1. Oke, itu yang kedua. Kemudian lab yang ketiga ini adalah lab komputer Kristen Nigat. Ini cukup besar dibandingkan yang lain ya, karena memang kapasitasnya adalah 50. Jadi di sini kita letakkan ada 4 wifi router ya. Ada K1, K2, K3 dan K4. Ini untuk membackup 4 blok yang ada di sini ya. Untuk layout ruangannya ini adalah pintu masuk, kemudian di sini ruang dosen ya. Jadi kita tempatkan ada 4 router. Masing-masing router tersebut yaitu kita berikan kode K1 ya, dengan alamat frekuensi bridge hotspot seperti ini, kemudian alamat bridge line seperti ini. Kemudian kita tempatkan juga identitas dari router wifi K2 di bagian ini ya. Kemudian K3 di sini, K4 di sini. Dengan masing-masing frekuensi kita harus bagi menjadi berbeda ya. Jadi ada yang menggunakan channel 5, channel 9, channel 13, dan channel 11. Ini berlaku juga untuk lab-lab yang lain ya. Sesuai dengan jumlah, kita harus membagi frekuensi itu agar
dia tidak mengalami interferensi ya. Kemudian selanjutnya di lab Komsiputri ya. Lab Komsiputri ini relatif lebih sedikit ya. Jadi jumlahnya adalah 30, hampir sama seperti lab Ole. Di sini kita tempatkan 2 router di ruang laboran ya, di ruang laboran ini, agar jangkauannya juga masih bisa mencakup ruangan ini, karena ruangan laboran dan lab Putri ini satu ruangan tetapi terpisah sekat, demikian ya. Ini pintu masuknya. Kemudian nanti akan ada rencana meletakkan WiFi router di bagian ini. Ini tentatif saja, tapi yang sudah diletakkan, yang sudah dipasang adalah 2 bagian ini ya, seperti ini, dengan alamat K7 ya dan K8. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita mendesainnya. Saya memperoleh informasi ini dari onocenter.or.id ya. Jadi Pak Ono ini adalah salah satu tokoh telekomunikasi Indonesia ya, yang cukup handal di bagian telekomunikasi ya, karena memang beliau mempunyai latar belakang yang cukup mumpuni ya. Beliau adalah seorang doktor dalam bidang elektronika komunikasi ya, seperti itu. Nah, saya mengambil bahan beliau setelah saya menonton YouTube-nya. Di sana ada dibahas tentang desain MAN 4 non-overlapping channel sectoral access point. Jadi di sini kita bisa memperoleh ya gambaran bagaimana cara mengatur agar tidak terjadi overlapping antar frekuensi ya. Nah, di sini sudah diberikan caranya ya, beberapa blok sana bisa kita ikuti saja ya, langkah-langkahnya seperti ini. Ini ibaratnya misalnya ada 3 sektor ya, kita bisa atur seperti ini. Nah, ya seperti itu untuk settingnya ya. Kita kembali lagi ke sini tadi untuk setting dari keempat lab ini ya, bisa kita atur. Nah, seperti itu ya pengaturannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat video bagaimana cara menyeting dari sisi router mikrotiknya untuk menjadi sebuah WiFi access point ya. Oke, mari kita simak. Ini dibuka ya biar udara. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan adalah memastikan dulu ini kosong semua kan. Kita cek satu, bridge-nya nggak ada, portnya juga tidak ada, terus interface-nya juga masih normal ini bawaannya. Nah, oke, kalau sudah begini, kemudian yang pertama kita lakukan, paling pertama itu adalah kita setting usernya dulu, karena ketika pertama kali kita men-setting ini, maka yang akan diserang ya, oleh hacker itu adalah username-nya. Nah, caranya kita tambahkan di sini, kita ketikkan tadi, ini kan K4 ya, K4. Grupnya jangan kita pilih red. Kalau red itu hanya membaca, tidak bisa mengapa-ngapain. Kita pilih full. Terus ini kita suka sesuai dengan password tadi ya. Gak bisa. 4 1 2 3. Oke ya. Oke. Nah, ini kita matikan. Jadi supaya apa? Supaya yang defaultnya itu tidak bisa diakses orang. Kita tutup dulu. Kita coba lagi. Sini ya. Coba, nggak bisa dia. Jadi kita harus K4 add 1 2 3 4. Connect. Nah, bisa ya. Setelah itu, selanjutnya yang kita setting itu adalah di bridge. Bridge ini untuk kita bisa menjembatani antara internet dengan lokal. Kita tambahkan di sini ya, bridge 1 itu berarti ke internet ya. Kemudian kita tambahkan di sini bridge-nya LAN itu lokal. Jadi sisi internet, sisi lokal. Terus kemudian kita tambahkan di sini ini ya,
Ini hotspot. Nah, hotspotnya. Hotspot. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah membuat jembatan untuk dia bisa terhubung. Nah, jembatan-jembatan ini sudah dapat mengenali internet, tetapi port-portnya yang ini belum mengenali. Nih ya, port ini. Ini port 1, port 2, port 3, port 4, port 5. Ini Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5. Kita bisa lihat di sini port. Tambahkan Ether 1 ini kan. Berarti di sini kita tambahkan menjadi bridge 1. Kita ganti bridge 1 sini ya. Terus kemudian di sini Ether 2 kita ganti dengan LAN. Ini ya, LAN. Nah, LAN ke dia putus beberapa waktu dia nyambung lagi, kita reconnect lagi ya. Terus kemudian kita tambahkan lagi yang selain itu, kan kita nggak pakai ini yang 3 ini, kita matikan aja, tapi kita tandai dengan port masing-masing supaya nanti kalau seandainya ada masalah ini bisa kita pindahkan ke sini. Waktu port ini rusak kita pindahkan ke sini. Caranya kita tandai Ether 3 tandai dengan LAN, kemudian Ether 4 tandai dengan LAN, kemudian Ether 5 tandai dengan LAN. Artinya ketika LAN yang 2 ini tidak bisa dipakai, kita masih bisa pakai 3, 4, 5. Atau kita bisa membuat jaringan yang berbeda. Misalnya Ether 3 ini bagian pengadaan, Ether 4 itu bagian akuntansi, Ether 5 ini bagian produksi. Jadi jaringannya berbeda. Nah, terus kemudian setelah itu kita tambahkan di sini WLAN 1. WLAN 1 ini untuk memancarkan access point-nya. Ini kita namai dia dengan bridge hotspot. Nah, bedanya ketika kita menggunakan bridge dengan kita men-setting satu persatu ini. Kalau kita menggunakan bridge, keuntungannya satu port ini itu ketika kita pindah sini, semua rule yang ada di sini itu akan berlaku di semua sisi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Ether tanpa bridge, kita pindahkan ke sini, kita setting ulang lagi. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia sudah mengenali ya, mengenali dia muncul ini. Nah, RX dia menerima receiver. Kemudian setelah itu kita pindah ke IP. Nah, di IP ini karena di bagian ini dari sana itu kan di HCP bukan statik. Misalnya dari provider, entah itu dari Bisnet, entah itu dari apa namanya Telkom Indi, dia ngasih ke kita itu bisa IP statik atau di HCP. Ini biasa umumnya di HCP. Kasih kita colokkan dulu. Nah, kemudian ini kita tambahkan, kita ganti menjadi bridge 1. Kita klik di sini. Nah, ini dia akan langsung bound. Bound itu artinya dia mau mendapatkan IP dari provider. Kalau sudah begini, internetnya bisa connect. Kita tes ke IP-nya ya. Ping 192.168.50.1. Nah, dia akan baca. Berarti dia sudah ke ping, terhubung. Jadi di bagian atas kita itu sudah terhubung. Sekarang mas bagian tengah ke bawah, gimana cara kita koneksikannya? Caranya, tadi kan kita sudah kasih nih 3 port. Sekarang kita tambahkan dia dengan IP address. Nah, kenapa kemarin itu tidak bisa seperti tadi kita coba tidak bisa terhubung? Karena IP-nya itu kembar. Ketika IP kembar, maka dia tidak akan bisa mendapatkan IP lagi karena dianggapnya habis gitu. Makanya aku rancang petanya seperti ini. Saya tak buat lain. Jadi antara router 1 dan router berikutnya itu harus berbeda. Nah, ini saya ambil. Ini ya. Ini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi 80, sekarang 90. Sekarang saya tambahkan di sini. Ini kita kasih karena keterangan kita di sini hotspot kan ya. Nah, itu kita merancang namanya. Nah, dia akan otomatis di sini kita klik OK. Dia muncul di sini. Kemudian kita tambahkan untuk yang LAN. Yang LAN ini kasih ini. Ya.
kita taruh sini, break LAN, maka networknya dia akan otomatis itu ya. Oke, 55 ya tadi ya. Nah, 3 bagian itu sudah selesai. Apakah masih ada lagi? Masih ada. Kita lari ke routing. Routing itu merut, jadi melakukan penjaluran internet itu dijalurkan kemana. Ini sudah dia baca otomatis. Terus setelah itu kita pilih, kita atur juga DNS-nya. DNS ini kita masukkan DNS-nya Google 888. Oke, 888, kita klik OK. Nah, apakah selesai? Belum. Kita ke firewall. Jadi sebenarnya dari atas ke tengah itu sudah, tapi dari tengah ke bawah, maksudnya dari atas ke bawah, kita menghubungkan internet ke lokal kita itu belum bisa. Kita harus buka dulu firewallnya, ya, tembok apinya kita buka. Nah, tembok apinya kita taruh di NAT ini. NAT ini kita kasih di sini source NAT. Jadi NAT itu adalah network address translate. Karena keterbatasan IP versi 4 sekarang di dunia, maka IP publik itu pasti dikasih hanya satu di perusahaan dimanapun. Nah, gimana caranya kita mensiasati padahal kita hanya diberi satu IP address satu tok? Bagaimana yang di belakangnya? Bagaimana dengan jaringan lokal kita? Nah, itu namanya network address translate berperan di sana, sehingga dia akan mentranslatekan IP public ini ke IP private. Di IP private kita bisa mengatur terserah kita, kelas A, kelas B, kelas C, kelas B, seperti itu. Kalau IP versi 6 itu beda lagi, itu sudah 3. Kalau ini jutaan dok, ya, makanya terbatas. Nah, ini kita kasih source NAT, kemudian out interface-nya ini kan internet. Nah, ini internet ya. Ini kita kasih bridge 1. Kita kasih bridge 1. Karena kita kan mau berhubungan keluar. Makanya kita harus aktifkan ini. Nah, kita klik OK. Kita jangan klik OK dulu, kita pilih yang action. Nah, action ini kita pilih masquerade. Ini masquerade ini nanti akan menerjemahkan dari angka menjadi nama seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini. Nah, di sini jangan lupa. Tadi kan kita sudah mulai dari yang paling pertama tadi kita merubah username, ya kan? Terus kemudian kita menangkap IP-nya secara otomatis. Kita juga sudah menambahkan IP-nya. Kita juga sudah mengatur bridge-nya dengan memberikan masing-masing label. Ini saya matikan aja ya, karena ini tidak berfungsi, sehingga otomatis daya listriknya ini akan berkurang, hemat. Karena dia membutuhkan prosesor juga untuk berpikir ini. Nah, sudah ini, kemudian selanjutnya kita ke DHCP server. Kita setting di sini. Kita setting dulu yang hotspotnya. Hotspot. Dia langsung otomatis baca. Tinggal kita klik OK. Nah, tadi kan OK. Kemudian kita settingkan yang LAN. LAN ini supaya ini bisa nyambung ke internet. Otomatis juga. Oke. Terus kita atur di wirelessnya. Ini wirelessnya kan kita matikan. Kita ke wirelessnya dulu. Nah, ini kita pilih ke AP bridge, access point bridge. Ini BGN supaya lebar bandwidthnya itu bisa diakomodasi. Kemudian frekuensinya kita atur, kita lihat di sini ya. Nah, ini frekuensinya channelnya 1. Channel 1 itu berarti berapa ya? Bentar, channel 1 itu adalah, nah ini 2412.
24, 12, 24 nggak ada ya. Kita coba yang oke 24. Nah kita lihat dulu ya, biar tidak tabrakan dengan yang lain. Ini yang pertama tadi ini 11, ini 5, ini 9. Berarti yang belum itu adalah coba kita lihat. 9 sudah ya. 13 belum ya? 13 belum ya, 13. Oke, K4 ini kita kasih 13 aja deh. 13 itu berapa ya? 13 2472. Oke. Sini 2472. Nah ini paling cocok. Ini kita ganti. Karena nanti dia akan merepresentasikan ini, maka kita buat jadi ini. K4. Nah, supaya orang yang masuk itu harus memasukkan password dulu, berarti kita sebelum di sini ya, ini sudah ya. Ini jangan dicentang seperti ini ya, karena ketika kita centang maka dia akan menyembunyikan SSID-nya, kan disembunyikan. Kita uncek lagi. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita okekan dulu aja ya. Okekan dulu, tapi belum tak aktifkan. Kita buatkan security profile-nya. Nah, security profile, ini profile 1 ya. Ini dynamic key. Kita tambahkan sini semua aja. Nah, sini ya. Ini kita buat K4 ya, 1 2 3 4. K4 ya, 1 2 3 4 5 6. Oke ya. K4 1 2 3 4 5 6 ya, gitu ya. Susah dah ini. Kalau lupa nanti lo bahaya. 1 sampai 5 aja. 1 sampai 5 aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sulit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke ya. Tik. Nah, oke. Defaultnya tidak ada. Sekarang ini kita nyalakan. Oke, dia nyala kan. Nah, di sini kita pilih profile. Nah, di sini sudah ada keterangan ya. Running access point. Tadi kan disable terus ya. Oke ya. Ini. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini maka kita lihat. Nah, internet kita. Oke ya. Nah, udah ya, mulai ya, udah tuh connect ya. Nah, sekarang kalian coba lihat di HP kalian ada K4 nggak? Coba langsung connect. Masukkan 1 2 3 4 5.